Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan sebagai salah satu inisiatif terbesar pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan. Melalui program ini, jutaan anak sekolah dan ibu hamil di seluruh penjuru negeri mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi setiap harinya. Tujuannya jelas, menekan angka stunting, memperbaiki kesehatan ibu dan anak, serta memastikan setiap anak Indonesia tumbuh optimal tanpa kekurangan gizi. Program ini juga menjadi harapan baru bagi keluarga-keluarga yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Setiap hari, dapur-dapur umum SPPG bekerja tanpa lelah. Para ibu, relawan, dan petugas dapur menyiapkan ribuan porsi makanan sehat yang kini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di berbagai pelosok Indonesia. Proses distribusi dilakukan dengan cermat, memastikan makanan sampai ke tangan anak-anak dan ibu hamil dalam kondisi segar dan layak konsumsi. Di balik layar, ada kerja keras dan dedikasi tinggi dari banyak pihak yang ingin melihat perubahan nyata di masyarakat. Namun, di tengah keberhasilan yang diraih, muncul awan kelabu yang mengusik kepercayaan publik. Beberapa insiden keracunan makanan terjadi di sejumlah daerah, menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di kalangan orang tua, guru, dan masyarakat luas. Anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat justru jatuh sakit, bahkan harus dirawat di rumah sakit. Suasana sekolah yang biasanya ceria berubah menjadi penuh kecemasan, dan orang tua pun mulai mempertanyakan keamanan makanan yang diberikan. Kejadian ini menjadi pukulan berat bagi pemerintah. Anak-anak yang seharusnya mendapat nutrisi justru jatuh sakit, menguji kredibilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Banyak pihak menuntut penjelasan dan tindakan cepat agar insiden serupa tidak terulang. Pemerintah pun harus bergerak cepat untuk menelusuri penyebab dan memperbaiki sistem distribusi serta pengawasan makanan. Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya menyehatkan justru berubah menjadi ancaman kesehatan? Apakah ada kelalaian dalam proses pengolahan, distribusi, atau pengawasan? Laboratorium-laboratorium pun mulai menguji sampel makanan, mencari tahu sumber masalah, dan memastikan keamanan makanan yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Insiden ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, untuk memastikan keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini, mulai dari memberikan bantuan kepada korban, melakukan investigasi menyeluruh, hingga memperbaiki sistem pengawasan makanan. Kepercayaan publik harus dipulihkan agar program MBG bisa terus berjalan dan memberikan manfaat maksimal. Kini, keamanan makanan menjadi fondasi mutlak yang tak boleh diabaikan dalam program sebesar ini. Setiap langkah, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi, harus diawasi dengan ketat. Hanya dengan komitmen dan pengawasan yang kuat, program MBG dapat benar-benar menjadi solusi, bukan ancaman, bagi masa depan generasi Indonesia. Untuk memahami skala masalah, Badan Gizi Nasional merilis data resmi. Dari lebih 1 miliar porsi makanan yang didistribusikan, hanya 4,11 porsi yang memicu gangguan kesehatan. Semuanya menimpa anak sekolah. Wilayah Jawa mencatat insiden tertinggi, disusul Sumatera dan wilayah timur Indonesia. Total ada 45 kejadian luar biasa keracunan, tersebar di berbagai daerah. Data ini membantu pemerintah mengidentifikasi titik lemah dan area prioritas untuk perbaikan sistem pengawasan. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui insiden keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis MBG, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh pemimpin nasional secara langsung di hadapan publik. Pengakuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak menutupi masalah, melainkan menghadapi kenyataan dengan transparansi. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lari dari tanggung jawab, dan siap untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang melibatkan jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, meski kasus keracunan hanya mencakup 0,011% dari total porsi makanan yang telah didistribusikan, pemerintah tidak menganggap remeh peristiwa ini. Satu korban pun, menurut Prabowo, adalah tragedi yang harus menjadi perhatian serius. Angka statistik yang kecil tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa. Setiap insiden harus diinvestigasi secara mendalam agar tidak terulang kembali.
Prabowo menempatkan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa penderitaan satu anak pun tidak boleh dianggap sepele. Dalam setiap kunjungan ke sekolah, Prabowo selalu menekankan pentingnya standar keamanan pangan dan pengawasan yang ketat, agar setiap anak dapat menikmati makanan bergizi tanpa rasa khawatir. Ia juga menyoroti tantangan logistik yang sangat besar dalam menjalankan program berskala nasional ini. Distribusi makanan ke ribuan sekolah di pelosok negeri bukanlah tugas yang mudah. Namun, Prabowo menolak menjadikan kompleksitas dan skala besar sebagai alasan untuk terjadinya kelalaian. Setiap rantai distribusi harus diawasi dengan cermat, dan setiap kendala harus segera diatasi. Pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan di setiap tahap, mulai dari produksi, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Kontrol kualitas akan terus ditingkatkan, termasuk dengan melibatkan laboratorium pengujian independen dan inspeksi mendadak di fasilitas produksi. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap makanan yang sampai ke tangan anak-anak telah memenuhi standar keamanan tertinggi. Sikap terbuka dan penuh tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Prabowo dan pemerintah menjadi bagian dari strategi komunikasi krisis yang efektif. Dengan memberikan informasi secara jujur dan terbuka kepada publik, pemerintah berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah munculnya spekulasi atau berita bohong yang dapat memperkeruh suasana. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa pemerintah benar-benar sadar akan adanya masalah, tidak menoleransi kesalahan sekecil apapun, dan siap melakukan perbaikan menyeluruh. Setiap masukan dari masyarakat dan pakar akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem ke depan. Dengan transparansi, tindakan nyata, dan keterlibatan masyarakat, kepercayaan publik terhadap program MBG diharapkan terus meningkat. Pemerintah bertekad menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem yang lebih baik dan lebih aman bagi generasi penerus bangsa. Komitmen Presiden Prabowo diikuti instruksi tegas memperketat prosedur di dapur umum MBG. SOP baru diterapkan, mencakup seluruh rantai proses dari bahan baku hingga distribusi. Setiap dapur wajib menggunakan alat cuci modern dan test kit keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan. Jika terdeteksi kontaminasi, seluruh batch makanan langsung ditarik. Pemerintah juga mengadakan evaluasi mendalam bersama Kepala BGN dan pejabat terkait. Pengetatan ini diawasi langsung oleh pimpinan tertinggi, memastikan implementasi di lapangan. Tujuannya mencegah insiden serupa dan menjamin keamanan setiap porsi makanan. Penanganan insiden MBG melibatkan sinergi pusat dan daerah. Gubernur Jawa Barat misalnya, langsung mengaudit semua dapur SPPG usai kasus keracunan di Bandung Barat. PGN memperketat verifikasi dapur dan membentuk tim inspeksi gabungan dengan BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Dapur yang tak memenuhi standar dihentikan sementara hingga perbaikan dilakukan. Pengawasan berlapis ini menutup celah sistem dan menjaga kualitas program di seluruh Nusantara. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci efektivitas pengawasan. Di tengah krisis, muncul kekhawatiran politisasi isu keracunan MBG. Presiden Prabowo meminta semua pihak tidak memanfaatkan insiden ini untuk kepentingan politik. Program MBG adalah inisiatif kemanusiaan untuk memerangi stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Politisasi hanya mengalihkan fokus dari solusi ke perdebatan tak produktif, merugikan anak-anak penerima manfaat. Pemerintah harus transparan dan akuntabel, sementara masyarakat dan media mengawal secara konstruktif. Keberhasilan MBG bergantung pada kepercayaan dan dukungan seluruh elemen bangsa. Di balik data dan angka statistik yang sering kita dengar, suara masyarakat menjadi cerminan nyata dari dampak program MBG di kehidupan sehari-hari. Setiap opini, keluhan, dan harapan yang disampaikan warga, baik di media sosial maupun dalam diskusi langsung di lingkungan mereka, memperlihatkan betapa pentingnya program ini bagi banyak keluarga. Banyak orang tua, seperti Ibu Wati di Jakarta, mengaku cemas, namun tetap berharap program ini berlanjut. Kekhawatiran mereka muncul dari isu kualitas makanan dan distribusi yang belum merata, namun di sisi lain, mereka juga melihat manfaat besar yang dirasakan anak-anak mereka. Bagi para orang tua, MBG bukan sekadar bantuan, tapi juga harapan agar anak-anak mereka bisa tumbuh sehat dan berprestasi.
Bagi keluarga ekonomi lemah, MBG sangat membantu dan membawa perubahan positif pada anak-anak. Banyak anak yang sebelumnya kesulitan mendapatkan makanan bergizi, kini bisa menikmati menu sehat di sekolah. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga semangat belajar dan kepercayaan diri mereka. Mayoritas masyarakat ingin program diperbaiki, bukan dihentikan. Mereka berharap pemerintah lebih serius dalam mengawasi kualitas makanan, memperbaiki sistem distribusi, dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi program. Aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan ingin berkontribusi demi keberhasilan MBG. Pengamat seperti Chef Arnold menyoroti pentingnya perbaikan proses pengolahan dan distribusi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, ahli gizi, dan pelaku industri makanan sangat diperlukan agar kualitas makanan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar. Suara masyarakat menjadi kompas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Setiap masukan, baik berupa kritik maupun saran, harus dijadikan bahan evaluasi agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kekhawatiran dan harapan mereka harus didengar dan direspons dengan empati. Pemerintah diharapkan lebih terbuka dan aktif berdialog dengan masyarakat, agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran. Di balik angka, ada masa depan jutaan anak yang dipertaruhkan. Setiap kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa di masa depan. Mendengarkan suara masyarakat adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Pemerintah kini memberdayakan guru sebagai pengawas kualitas MBG di sekolah. Guru penanggung jawab MBG mendapat insentif tambahan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Tugas mereka memeriksa makanan, memastikan jumlah porsi, dan melaporkan jika ada masalah. Laporan cepat guru bisa mencegah distribusi makanan bermasalah. Pengawasan ganda di dapur dan sekolah membuat sistem lebih solid. Kebijakan ini memperkuat hubungan pusat dan lapangan demi keamanan anak-anak. Insiden keracunan jadi pelajaran penting untuk evaluasi dan perbaikan sistem MBG. Respons cepat, SOP baru, sinergi pengawasan, dan pemberdayaan guru jadi fondasi program yang lebih aman. Kunci keberhasilan konsistensi implementasi, audit rutin, dan transparansi data. Budaya keamanan pangan harus ditanamkan di semua lini, dari dapur hingga sekolah. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan wajib dilakukan. MBG adalah investasi besar untuk generasi penerus bangsa. Harapannya, setiap suap makanan anak Indonesia selalu bergizi dan aman menuju masa depan yang cerah.